Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk episode kali ini kita akan membuat asam amino. Nah, asam amino ini sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman. Manfaatnya sangat mantap sekali. Nah, asam amino ini bisa digunakan untuk masa vegetatif dan generatif. Nah, manfaatnya sangat mantap. Kita usah cerita manfaat lah. Yang penting asam amino ini sangat mantap sekali untuk tanaman. Nah, bagaimana cara meraciknya? Oke, ikuti terus, jangan dilewatkan atau di skip. Oke lah ya, lanjut. Manfaat asam amino silakan lihat di deskripsi video saya ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe leko. Ini dia bahannya lek. Nah, yang saya gunakan bahannya adalah pertama ikan lele. Ikan lele yang masih segar kalau bisa lek. Ikan lele yang segar. Ini kemarin saya pancing sendiri nih. Dapat nih ikan lele. Ikan lele apa? Dari parit. Kemudian gula Jawa. Nah, gula Jawa dengan gula merah ya hampir sama, tapi tidak sama ya. Gula merah ini terbuat dari nira pohon aren, namun kalau gula Jawa terbuat dari nira pohon kelapa. Nah, itu perbedaannya. Hampir sama, tapi kandungannya berbeda. Kemudian susu. Ya, karena saya tidak menemukan susu asli, saya menggunakan susu ini aja. Dengan susu ini pun juga bisa. Nah, kalau tidak ada susu yang seperti ini, susu yang lain juga bisa. Yang penting agak asli dikit lah dia. Nah, kemudian bahan yang keempat adalah bakteri pengurai. Bakteri pengurai ini saya racik sendiri kemarin ini. Nah, ya kalau tidak ada bakteri pengurai yang lain, kita bisa menggunakan EM4. Nah, itu juga bisa. Itu juga bagus. Oke leh. Sebelum kita fermentasi ikan lele ini kita cincang-cincang dahulu, karena rencana nanti nih ikan lele ini akan kita haluskan dengan cara memblender. Saya menggunakan ikan lele selain mengandung asam amino, ikan lele juga mengandung unsur hara yang lain yang sangat bagus untuk tanaman, yaitu natrium, fosfor, dan kalium le. Nah, makanya mantap sekali. Sebenarnya sumber asam amino bukan hanya dari ikan lele saja, dari tumbuhan pun juga ada seperti kacang-kacang dan lain-lain le ya. Tapi sekarang ini kita membuat asam amino dari bahan ikan lele dulu ya le ya. Kapan-kapan nanti kalau ada kesempatan kita buat dari bahan yang lain. Setelah kita cincang le, lalu kita haluskan dengan blender supaya mantap ya. Karena kalau dengan blender dia sudah hancur. Cepat ya prosesnya nanti. Kemudian saudara-saudaraku, gula Jawa tadi kita haluskan juga, kita potong-potong. Mengapa alasannya saya menggunakan gula Jawa Karena gula Jawa ini selain membantu bakteri pengurai tadi berkembang biak, gula Jawa ini juga mengandung protein, kalsium, zat besi. Nah, itu kandungannya. Makanya saya menggunakan gula Jawa. Sebenarnya gula merah juga bisa juga Nah, tapi lebih mantap gula Jawa Nah, setelah bahan-bahan tadi kita haluskan dan kita potong-potong, kemudian bahan-bahan tersebut kita masukkan ke dalam botol kemasan seperti ini. Nah, kita juga bisa masukkan ke dalam toples atau sejenis yang lain lah. Yang penting wadahnya seperti ini, wadah tertutup nanti dia. Nah, gula Jawanya kita masukkan juga ke dalam ini, ke dalam botol ini. Kita campur aduk ya. Nah, kita campurkan dia supaya ini seperti inilah caranya, kita aduk, kita masukkan semua, campur. Kemudian kita masukkan susu. Nah, bahan-bahan tersebut sudah tercampur semua, kita masukkan susu. Mengapa saya melakukan mencampurkan susu? Karena susu ini juga mengandung protein, karbohidrat, zinc, fosfor, kalium, dan asam amino juga. Nah, bahan-bahan ini, kandungan-kandungan yang ini atau zat-zat ini sangat mantap sekali untuk untuk tanaman, sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman. Nah, jadi seger dia, mantap nanti tanaman. Kemudian kita campurkan juga bakteri pengurai tadi. Ini saya buat sendiri kemarin nih, racikan sendiri. Nah, kalau tidak ada ini kita bisa menggunakan EM4. Nah, E4 itu termasuk bakteri pengurai juga. Nah,
Ini termasuk bakteri anaerob. Bisa dibudidayakan juga bakteri anaerob ini untuk mempercepat penguraian. Dan banyak lagi bakteri-bakteri yang lain yang bisa untuk mengurai zat-zat unsur hara atau bahan organik. Kemudian kita kita aduk-aduk seperti ini supaya larut semua. Oke, kemudian nanti selanjutnya sudah terlihat seperti ini, sudah mantap ini. Kita tinggal tambahkan air. Kita menambahkan air secukupnya saja lah ya. Kita bisa menggunakan air sumur, air sungai, yang penting air lah. Setelah bahan sudah tercampur semua, kita tutup dengan cara seperti ini. Kita beri selang, kita lem ya kan. Setelah kita lem, ini selang ini tidak kandas ke airnya, agar gas nanti bisa keluar dari sini dan udara tidak bisa masuk ke dalam. Kemudian gas nanti keluar dari lubang kecil ini, saya lubangi dia. Ini fungsinya seperti ini jadinya. Gas bisa keluar dan udara tidak bisa masuk ke dalam. Makanya prosesnya seperti ini. Sebenarnya dengan cara ditutup seperti biasa aja juga bisa, namun kita khawatirkan gas nanti apabila terlambat membuka bisa meledak atau gimana. Makanya saya buat seperti ini. Udara tidak masuk. Seperti ini dia. Kira-kira seperti inilah, dia berlubang di sini agar gasnya bisa keluar nanti dari sini. Oke. Ini kita fermentasi nanti selama 1 bulan atau lebih. Semakin lama semakin mantap dia. Oke, seperti itulah kira-kira. Untuk dosisnya kita bisa menggunakan 2-3 ml per liter. Kita menggunakan penyepraian atau semprot ke daun. Terima kasih telah menonton Apabila video ini dianggap bermanfaat, silakan share dan bagikan kepada teman-teman agar teman mendapat manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.